Hai Sobat Olahraga, senang sekali kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif di dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Catur merupakan salah satu olahraga yang menggerakkan otak. Permainan papan strategi ini dimainkan oleh dua orang pada sebuah papan yang terdiri dari 64 kotak dan 16 bidak. Ternyata permainan ini juga diminati oleh generasi muda. Salah satunya mahasiswa Universitas Brawijaya, Michael Owen. Yuk kita dengarkan kisahnya. Ya, perkenalkan nama saya Michael Owen. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2020. Saya juga di sini sebagai atlet catur Universitas Brawijaya. Saya di sini ikut UKM catur dari Brawijaya, yaitu namanya BCC, Brawijaya Chess Club. Saya di Brawijaya Chess Club itu sendiri sebagai penanggung jawab atlet kelas 1. Saat ini sih tidak ada ya, karena saya lebih fokus ke catur sebenarnya daripada kuliah, tapi ya kuliah juga tetap saya jalankan, tapi untuk kesehariannya mungkin saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk latihan catur, untuk persiapan mengikuti pertandingan lah gitu. Untuk pertandingannya yang terakhir kali ini saya mengikuti pertandingan di Johor, Malaysia. Itu nama turnamennya Johor Open 2023. Di sana ada dua kategori, ada kategori catur cepat dan kategori catur standar atau catur klasik. Jadi di kategori catur cepat itu sendiri saya mendapatkan peringkat ketiga atau juara ketiga, dan untuk kategori catur klasik itu saya dapat peringkat 9 gitu. Untuk informasi pertandingan ini saya mendapatkan dari banyak sumber sih. Ada dari Facebook, ada dari Instagram, website juga ada. Karena banyak sekali lah informasi atau website yang menyediakan informasi pertandingan catur. Untuk faktor utama yang membuat saya ingin mengikuti pertandingan ini adalah saya ingin menaikkan rating saya. Karena pada pertandingan ini terdapat dua kelas, jadi ada kelas master dan kelas amatir. Saya kebetulan mengikuti di kelas master, yaitu yang menurut saya dapat sangat memiliki peluang yang tinggi untuk menaikkan rating saya agar saya bisa mendapatkan gelar yang lebih tinggi dalam catur dan bisa lebih sukses dalam catur, seperti itu. Untuk kelas master dan amatir itu dibedakan dari rating. Jadi kita sebagai pecatur yang sudah terdaftar resmi di internasional itu mempunyai rating. Jadi rating itu didapatkan ketika misalnya kita menang, itu rating kita naik, kalau kita kalah itu rating kita turun. Nah, perbedaannya dari amatir dan master itu, untuk master itu 2000 ke atas dan untuk amatir 2000 ke bawah. Jadi karena otomatis yang di master itu ratingnya kan yang ikut tinggi-tinggi, yang 2000 ke atas. Jadi saya melihat itu sebagai peluang yang baik untuk menaikkan rating saya lebih banyak gitu. Makanya saya ikut yang master. Untuk lawan-lawannya atau peserta yang mengikuti pada pertandingan kemarin itu tidak ada batasnya sih. Soalnya kategori kan judulnya internasional gitu. Jadi siapapun boleh ikut, dari mana saja boleh ikut. Tapi kebetulan kemarin cukup banyak peserta yang ikut. Ada yang dari Rusia, ada dari Cina, ada, dan sekitaran ASEAN juga ada, seperti Singapura, Malaysia tuan rumah sendiri, Filipina juga ikut. Kemudian Indonesia juga cukup banyak pemain dari Indonesia. Kemudian Korea juga ada, banyak sih ya. Dan master-master yang bergelar tinggi juga banyak yang ikut gitu. Untuk pertandingan kali ini karena pertandingannya terbuka, sesuai judulnya Johor Open, jadi siapapun boleh ikut.
Untuk kali ini saya diberangkatkan oleh daerah saya, jadi bukan uang pribadi juga, bukan dari kampus tapi dari daerah yang membiayai. Gitu. Kalau alurnya itu biasanya kalau dari daerah saya itu, saya misalnya dapat informasi pertandingan, saya tinggal ngajukan ke daerah. Ini saya mau berangkat mengikuti pertandingan tersebut gitu. Apakah diterima atau di ACC? Jika diterima oleh mereka, mereka akan memberikan dana untuk saya berangkat gitu. Seperti itu sih. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi dalam Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih seputar olahraga catur. Kalau tadi kita sudah membahas latar belakang Owen menggeluti dunia catur, segmen kali ini kita akan membahas tentang persiapan yang Owen lakukan sebelum mengikuti kejuaraan. Kalau tahapannya mungkin di awal kita seperti tadi, yang pertama bisa mengajukan proposal kepada pemerintah. Terus yang kedua ya setelah di ACC sambil menunggu ya saya setiap hari mempersiapkan diri untuk latihan ya setiap hari untuk menghadapi lawannya, mungkin latihan tentang pembukaan, saya catur dan teori-teorinya segala macam semuanya saya pelajari lah. Nggak ada persiapan yang gimana ya, normal sih, cuman latihan pokoknya. Sudah nanti sampai saatnya tiba, sudah mau berangkat ya tinggal berangkat aja, begitu aja sih. Kalau dibilang sudah pasti sih biasanya nggak juga, karena tergantung dana yang diberikan juga. Jadi biasanya itu saya sambil latihan juga sambil menunggu. Kalau misalnya memang nanti tidak jadi berangkat atau gimana, ya tidak apa-apa juga. Tapi kebanyakan hampir ya bisa dibilang 80% itu sudah pasti diberangkatkan. Karena ya dana juga sudah disediakan. Jadi kan kalau dari pemerintahan biasanya ada dari dana yang dikasih ini berapa untuk 1 tahun, ya kita kelola. Kebetulan saya juga lumayan tahu ada beberapa dana yang diberikan, jadi saya bisa ngatur. Kalau saya ngajukan biasanya diterima sih gitu. Iya, kalau seperti ini organisasi kayak PSSI gitu kan, kalau catur itu namanya Percasi. Ya di Percasi itu sebagai wadah kita atlet, itu latihan juga di situ, dibiayain. Misalnya mau ikut turnamen apa saja kita tinggal ngomong. Kalau misalnya mereka ada dana, mereka tinggal ACC berangkatkan gitu. Kalau untuk persyaratan tertentu kayaknya nggak ada, soalnya juga saya juga memberikan hasil yang baik lah gitu. Untuk berapa lamanya saya di sana 7 hari 1 minggu. Kemudian untuk sistem pertandingannya sendiri itu, pertandingan catur biasanya menggunakan sistem Swiss Manager atau sistem Swiss. Itu tidak langsung gugur, jadi kita seluruh peserta itu main 9 babak, 9 kali melawan lawan yang berbeda-beda. Nah, untuk menentukan lawannya itu berdasarkan, kalau babak pertama kan poinnya masih 0, jadi semuanya pakai sistem poin. Awalnya itu kita berdasarkan rating, setelah sudah rating kita berdasarkan poin. Jadi kalau kita menang kita naik ke atas itu kita ketemu juga yang sama poin 1. Misalnya babak 1 menang dapat 1, kita sama-sama ketemu 1. Nanti misalnya kalah di bawah, jadi 0 sama 0, jadi ketemunya setara lah, menang ketemu yang menang makin kuat, seperti itu gitu.
Untuk persiapan yang lainnya nggak ada sih, saya juga yang penting latihan aja. Soalnya catur juga bisa dibilang kalau untuk latihan fisik gitu juga perlu nggak perlu sih. Perlu juga untuk menjaga stamina tapi nggak harus gitu. Jadi saya kebanyakan cuma latihan catur aja, nggak ada latihan yang lain sih gitu. Kadang-kadang ada coachnya untuk pertandingan tertentu, tapi kalau untuk pertandingan yang kemarin itu saya latihan sendiri. Latihan sendiri ya latihan biasa pakai laptop, ada buku, ada materi-materi banyak di internet, banyaklah referensinya gitu. Kalau yang kemarin strateginya saya kan target utama saya untuk menaikkan rating. Jadi kebetulan di sana rating yang lebih tinggi dari saya itu banyak. Strategi utama yang paling saya terapkan itu saya yang penting main gak boleh kalah gitu. Kalau misalnya seri-seri terus itu gak apa-apa, karena kalau saya seri melawan rating yang di atas itu rating saya tetap naik gitu. Jadi saya strateginya pokoknya menyiapkan permainan yang meminimalisir kalah lah. Kalau seri nggak apa-apa gitu. Kalau bisa menang lebih baik, tapi kalau seri terus juga tidak apa-apa gitu. Kalau kesulitan mungkin bisa masuk ke fisik ya. Soalnya saya sebelum mengikuti pertandingan di Johor ini selama 1 minggu, saya sebelumnya juga mengikuti pertandingan di Thailand. Itu juga 1 minggu, jadi totalnya 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu sangat intens sekali, setiap hari juga bertanding. Dan kebetulan sebelum saya ke Johor, itu saya di Thailand itu paginya bertanding sampai siang selesai, sorenya saya langsung berangkat terbang ke Johor, ke Malaysia, langsung untuk mengikuti pertandingan. Jadi yang untuk kendala, mungkin saya bukan juga kendala sih, saya harus mempersiapkan fisik saya dengan baik lah. Untuk mungkin dalam segi makanan saya harus yang bergizi, yang memberikan saya tenaga dan juga cukup istirahat seperti itu. Hai Sobat Olahraga, terima kasih masih setia menyaksikan Sportholic. Sesaat lagi kita akan membahas prestasi Owen di bidang catur. Dan privilege apa saja sih yang Owen dapatkan dari olahraga ini? Untuk di pertandingan kemarin saya mendapatkan peringkat 3 untuk catur cepat. Itu catur cepat itu sendiri waktunya masing-masing kita 15 menit. Dan untuk catur standarnya itu saya mendapatkan peringkat 9 ya. Kontrol waktunya itu masing-masing pemain kita diberikan 1 jam 30 menit. Dan setiap langkah kita dikasih 30 detik gitu. Kebetulan untuk pertandingan kemarin itu saya mendapatkan hasil yang menurut saya itu di luar target saya. Jadi saya merasa puas dari hasil pertandingan kemarin karena target utama saya bukan juara kemarin seperti yang saya bilang di awal tadi, tetap untuk menaikkan rating saya supaya lebih tinggi agar bisa mendapatkan gelar yang lebih tinggi gitu. Kebetulan saya kemarin naik sekitar 40 lebih, jadi saya merasa cukup puas gitu. Untuk rencana ke depan atau kegiatan selanjutnya, kebetulan saya besok pagi saya bersama rombongan dari tim catur Brawijaya akan pergi ke Jember untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Jadi ya di sana saya harap kami dari tim Brawijaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jika mahasiswa dari UB atau gimana yang mau ikut
bergabung dalam catur, silahkan bergabung saja pada UKM Catur Brawijaya, yaitu BCC atau Brawijaya Chess Club. Itu terbuka setiap tahunnya, setiap semesternya untuk para mahasiswa yang ingin belajar catur. Di sana kita akan mengadakan latihan setiap hari, mungkin setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ada 4 hari di sana. Dan juga setiap akhir bulan itu kami mengadakan pertandingan juga yang antara atlet yang ada di UKM tersebut, dan juga kadang-kadang kami ada buat pertandingan bersama alumni. Dan yang paling besar itu kami setiap tahunnya dari BCC akan mengadakan turnamen catur Raja Brawijaya. Di sana itu diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia gitu. Saya milih catur itu karena saya sendiri sih. Waktu saya kecil itu dulu saya suka lihat orang main catur, banyak orang main catur di depan rumah saya gitu, di depan toko di rumah. Jadi saya lihat sepertinya menarik, dan kemudian saya minta orang tua untuk ngajarin saya main catur. Dan ternyata akhirnya yang ngajarin saya itu bukan orang tua tapi nenek saya. Dan kemudian di sana juga saya hanya belajar langkah-langkah biasa saja, gimana caranya jalan kuda, gimana caranya jalan pion. Dan setelah itu saya kembali sekolah dan ada pertandingan catur di sana. Kebetulan juga saya juara 1. Kemudian setelah saya juara itu mendapatkan reward atau hadiah yang ternyata kami dapat latihan gratis oleh daerah gitu. Dan saya semakin senang sih, semakin giat belajar karena saya semakin suka. Dan sampai sekarang saya masih latihan terus. Untuk privilege banyak sih. Kalau privilege saya dari hasil saya dari main catur itu tentunya saya bisa berangkat kemana-mana, saya mengikuti pertandingan, seperti bisa ke luar negeri. Bahkan saya juga pernah sampai ke Eropa, ke Brazil, ke Yunani. Itu hasil dari catur semuanya. Dan juga seperti yang olahraga lainnya lah, kita bisa mendapatkan uang dari sana, bisa mendapatkan penghargaan lain-lainnya. Dan juga saya masuk ke Brawijaya juga karena saya sebagai atlet catur. Jadi saya ngajukan sertifikat saya dan diterima dari Brawijaya, ya, makanya saya bisa kuliah di salah satu universitas terbaik lah di Indonesia gitu. Dicoba dulu lah, main catur itu tidak segampang yang dipikirkan. Kalau kalian duduk main catur itu berpikir pusing pasti. Ya, jadi catur itu berat, walaupun kita kelihatannya tidak mengeluarkan keringat, fisik kita hanya duduk, tidak harus memiliki otot atau segala macam, ya. Tapi catur itu pertarungan pikiran sih, otak. Jadi kita harus berpikir apa langkah yang terbaik. Setiap langkah kita harus berpikir, musuh juga mau langkah apa, ada pilihannya 1, 2, 3, yang mana yang terbaik. Jadi pertimbangannya banyak gitu. Jadi kita harus berpikir setiap kali, setiap melangkah. Dan itu saya rasa sangat sulit. Bahkan bisa lebih sulit dari olahraga yang fisik lainnya gitu. Tidak terasa 30 menit sudah Minsport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi. Bersama UB TV, aktif dan kreatif.